Selamat berjumpa kembali, sahabat Yud Kinanti kini dan nanti kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kalau sahabat Yud, anak-anak remaja, kita mau membahas sebuah tema 5 alasan mengapa anak remaja mudah bertengkar dengan orang tua. Kenali penyebabnya sebelum memarahi anak atau tidak memahami orang tuamu. Bukan suatu kebohongan jika masa remaja adalah masa-masa yang sulit dalam kehidupan seorang anak. Mungkin juga rasa sulit ini sampai dirasakan oleh orang tua dari anak-anaknya sendiri. Sering bertengkar karena masalah yang paling sepele adalah salah satu karakteristik utama dari usia remaja yang masih mencari jati dirinya dan menemukan hal-hal dalam perjalanannya menuju dewasa. Pertengkaran dapat dimulai dari amukan, seruan, teriakan, tangisan. Kayak drama Korea. Bahkan juga tidak jarang ada kekerasan yang sering terjadi. Namun apa yang menjadi penyebab orang tua dan anak remaja itu bertengkar? Apakah karena hormon? Terlepas dari hormon, berikut popmamah.com akan menjelaskan 5 alasan. 1. Terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian di kamar. Waduh, ini dia ya. Tidak dapat disangkal bahwa benar banyak usia remaja lebih suka menghabiskan waktu untuk menyendiri di kamar karena daripada menghabiskan waktu bersama anggota keluarga mereka. Bahkan tidak jarang mereka menutup pintu, memasang earphone, dan bahkan melewatkan makan keluarga untuk makan sendirian di kamar mereka. Waktu remaja dapat menjadi waktu yang membingungkan, dan remaja sering menarik tindakan spontan sehingga tidak memikirkan akibatnya. Ketika mereka sedang khawatir atau hanya karena mereka sedang mencoba mencari tahu sesuatu. Dengan kondisi seperti ini, orang tua kadang mencoba untuk memaksa anak keluar dari kamar dan memaksa adanya komunikasi karena hubungan yang tidak terlalu dekat. Kadang terjadi yang namanya kesalahpahaman. Situasi ini mengarah pada lebih banyak kemarahan kepada anak, namun sebenarnya adalah orang tua yang kurang atau tidak mengerti anak. Wih, dibela nih ya. Kedua, terdapat peraturan. Mana nih kok hilang? Mana? Terdapat peraturan dan ketentuan di rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk anak. Anak remaja dikenal sebagai pemberontak kritis walaupun tanpa alasan yang belum tentu masuk akal. Setiap aturan di dalam rumah untuk mereka adalah upaya menekan dan mengekang mereka. Anak remaja membenci otoritas dan berusaha untuk melanggar aturan sebanyak yang mereka bisa. Tidak jarang kadang anak remaja suka berbohong kepada orang tua akibat dari aturan-aturan yang diberikan di rumah. Sementara itu, sebenarnya memberikan aturan dan ketentuan adalah bagian dari tumbuh dan belajar, ada nilai plus dan minusnya. Nilai plusnya adalah orang tua mengajarkan anak tentang disiplin. Hal ini dapat bermanfaat bagi anak youth menuju dewasa kelak nanti. Minusnya, jika tidak membicarakan alasan-alasan kenapa diperlakukan dengan aturan dan ketentuan, apalagi jika peraturan itu tidak dibahas dengan anak yang bersangkutan. Pelanggaran aturan ketentuan ini juga menjadi penyebab dari seringnya pertengkaran orang tua dan anak. Hindari penggunaan aturan dan ketentuan dan jelaskan secara lebih deskriptif apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi diskusi, jangan main semenang-menang. Hah? 3. Permasalahan disebabkan dari sekolah. Tidak seperti anak-anak yang lebih muda yang masih memiliki rasa semangat belajar dan rajin teliti menyelesaikan studi tepat waktu. Anak remaja biasanya sangat sibuk untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru sehingga pekerjaan sekolah menjadi dilewatkan. Seringkali si anak mendapatkan penurunan nilai karena meningkatnya tingkat kesulitan pekerjaan di sekolah, mata pelajaran yang baru, lebih banyak bergaul, dan kesalahan-kesalahan sederhana menjadi sangat umum di kalangan remaja. Mereka mungkin membenci kenyataan bahwa orang tua mencoba memaksakan jam malam mereka untuk menyisihkan waktu untuk belajar. Orang tua aja kayak satpam. Ketika orang tua mencoba untuk memaksakan aturan belajar dan bersikeras bahwa anak mereka menyelesaikan pekerjaan rumah dan bacaan mereka sebelum keluar, menarik kebencian. Ini mengarah kepada perkelahian yang tidak disengaja. Waduh. Keempat, diberlakukan peraturan jam malam pada anak. Wiyuh.
Salah satu keluhan orang tua kepada anaknya adalah mereka mengharapkan anaknya untuk pulang lebih awal dan tidak sampai larut malam. Orang tua biasanya menetapkan batas waktu yang masuk akal untuk lingkungan mereka. Namun, biasanya ini tidak cocok dengan lingkungan anak remaja saat ini yang sering kembali terlambat. Apa yang dianggap tidak wajar oleh orang tua mungkin seringkali menjadi hal yang dipertanyakan oleh anak-anak, sehingga sulit mencapai kesepakatan untuk hal ini. Jam malam dan pembatasan waktu kemudian menjadi salah satu alasan utama untuk berkelahi. Maka jalan keluarnya komunikasikan, bicarakan. Ya, tidak selalu harus jam tertentu. Ada hal mana yang lebih penting dari komunikasi itu, dibuat kesepakatan. Ayo, lakukan kesepakatan. 5. Menggunakan ponsel terlalu sering, handphone. Keluhan selanjutnya yang dimiliki sebagian besar orang tua adalah si anak remaja terlalu sering menghabiskan waktu menatap layar ponsel, bebasnya akses dalam bersosial media, menonton video, bermain permainan yang semuanya tersedia dalam satu benda. Tidak mengherankan jika anak remaja lebih banyak menghabiskan waktu. Selain membahayakan mata, juga kehilangan interaksi dan seterusnya. Dikomunikasikan kembali. Untuk menghindari hal ini, orang tua dan youth dapat memberikan jam-jam tertentu kapan anak boleh menggunakan ponsel dan kapan harus memberikan waktu bagi keluarganya. Namun orang tua juga harus berkonsentrasi untuk menyediakan waktu bagi anaknya saat ponselnya sedang diambil. Jangan anak ponsel sudah dilepas, orang tuanya juga sibuk dengan ponselnya sendiri. Ini orang tua kacau. Mendisiplin anak sementara dia nggak disiplin. Bagaimana nih, mama, papa? Untuk tetap bisa berkomunikasi dengan anak, ya kurang lebih begitu. Berikan komentar yang baik. Jadi kesimpulannya adalah saling mengerti. Kesimpulannya adalah berkomunikasi, mendengarkan, jangan berbicara sebelum paham keadaannya, berdiskusi. Peraturan itu perlu ditegakkan, namun juga perlu ada sebuah diskusi. Mana yang peraturan perlu tegas, mana yang perlu longgar, mana yang perlu diberikan kepercayaan kepada anak untuk tumbuh dan mengatur manajemen hidupnya sendiri. Sahabat Yudki nanti, termasuk papa mamahnya juga yang dengerin, ya biarlah ini boleh menolong. Jadi yang harus bertumbuh dewasa bukan hanya anak-anak. Orang tua pun sekalipun tua tidak identik dengan dewasa. Karena kedewasaan untuk bisa memahami anak, itu juga adalah pertumbuhan yang harus dikerjakan orang tua. Anak-anak pun harus terus bertumbuh, memahami dirinya dan juga memahami orang tua. Orang tua kamu ada juga karena orang tuamu, ya. Demikian sahabat Yudki nanti, sampai jumpa lagi di episode yang berikut. Sahabat Yudki nanti, kini dan nanti kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom.